Halo semuanya, pernah gak sih ngerasa udah belajar mati-matian buat tes SKD, pas pengumuman hasilnya malah gagal? Sumpah itu nyesek banget. Nah, jangan-jangan bukan belajarmu yang kurang, tapi ada beberapa kesalahan fatal yang nggak kamu sadari. Hari ini kita bakal bongkar semua itu. Coba deh jujur sama diri sendiri. Pernah kan ngerasain kayak gini? Udah begadang berbulan-bulan. Soal latihan udah ratusan bahkan ribuan. Udah ngerasa pede banget. Begitu lihat hasil, nama kita nggak ada. Rasanya itu, aduh, bikin frustrasi banget kan? Gimana kalau aku bilang, masalahnya itu bukan di kurang belajarnya atau kamu nggak pintar. Sama sekali bukan. Tapi kemungkinan besar kamu itu tanpa sadar melakukan beberapa kesalahan yang kelihatannya sepele, tapi ternyata fatal banget akibatnya di ujian. Oke, siap. Yuk kita beda bareng-bareng. Ada 5 kesalahan utama nih yang sering banget jadi jebakan Batman buat para peserta tes. Coba nanti sambil dengerin, kamu cek sendiri. Wah ini gue banget nih. Kesalahan nomor satu, dan ini jujur aja, ini yang paling sering terjadi, kelamaan di satu soal. Tahu kan soal yang susah-susah gampang, yang bikin kita penasaran setengah mati? Kita mikir, aduh dikit lagi nih, pasti ketemu jawabannya. Nggak sadar, tahu-tahu udah 3-4 menit habis cuma buat satu soal. Itu bahaya banget. Berikutnya, ini juga sering banget kejadian. Nggak baca soal sampai selesai. Iya kan? Karena ngerasa dikejar waktu, kita jadi scan soal cepet-cepat, lihat kata kuncinya, terus langsung, oh ini nanya ini nih. Padahal, sering banget ada jebakan di akhir kalimat. Tahu-tahu ada kata kecuali. Satu kata itu doang bisa mengubah total pertanyaannya loh. Nah, ini dia. Musuh kita semua panik. Pas lihat timer di pojok layar jalan terus, makin sedikit, jantung rasanya langsung deg-degan. Pikiran jadi ngeblank. Bener nggak? Logika tuh kayak hilang gitu aja. Dan gilanya, karena panik, soal yang gampang yang harusnya kita bisa jawab sambil merem, malah jadi salah. Ceroboh banget. Terus, apa yang terjadi pas waktu udah mepet dan kita udah panik? Muncullah kesalahan keempat. Asal jawab, alias nembak. Ya udah klik aja A, B, C, D, E, mana aja yang kepikiran. Padahal ngeklik jawaban tanpa mikir, tanpa eliminasi pilihan yang salah, itu sama aja kayak buang-buang poin gratis. Sayang banget. Dan yang kelima, yang terakhir, ini nih mindset anak rajin yang salah kaprah. Ngerjain soal harus urut dari nomor 1 sampai akhir. Pendekatan ini tuh kaku banget dan super nggak efisien. Kenapa? Karena di tes SKD, soal yang gampang sama yang susah itu nyebarnya acak. Nggak berurutan. Oke, jadi kenapa sih 5 kesalahan tadi itu benar-benar fatal? Apa biang keroknya? Jawabannya cuma satu teman-teman. Satu faktor yang jadi raja di tes ini. Jadi begini, tes SKD itu kan pakai sistem CAT atau Computer Assisted Test. Nah, sistem ini tuh sengaja dirancang bukan cuma buat nguji sepintar apa kamu, tapi juga seberapa jago kamu mikir di bawah tekanan waktu yang super ketat. Itu kuncinya, tekanan waktu. Makanya, ini dia inti dari semuanya. Waktu adalah penentunya, titik. Bukan soal seberapa banyak rumus yang kamu hafal, tapi seberapa banyak poin yang bisa kamu kumpulin dalam waktu yang super terbatas itu. Inilah permainannya. The name of the game is speed. Tapi tenang, ada kabar baik. Buat ngelawan semua kesalahan tadi dan naklukin si monster waktu ini, sebenarnya cuma butuh satu strategi kunci. Beneran, cuma satu. Dan ini gampang banget buat dilakuin. Aturannya simple banget. Kalau ketemu soal susah, langsung lewati. Nggak pakai mikir, nggak pakai, tapi kayaknya bisa. Begitu kamu ngerasa mandek lebih dari, katakanlah, 30 detik, udah, tinggalin. Klik skip, lanjut ke soal berikutnya. Misi utama kamu adalah amankan semua poin dari soal-soal gampang dulu. Itu aja. Nah, strategi simple, lewati soal susah ini sebenarnya ngebawa kita ke perubahan mindset yang fundamental banget. Ini soal bedanya jadi peserta yang sekedar pintar sama peserta yang strategis. Coba lihat perbandingannya. Pendekatan pintar itu biasanya perfeksionis. Dia mau jawab semua soal, urut, dan harus benar. Risikonya, yaitu tadi kehabisan waktu buat soal-soal susah. Sebaliknya, pendekatan strategis, dia nggak peduli urutan. Fokusnya cuma satu, kumpulin poin sebanyak mungkin, secepat mungkin. Soal gampang sikat dulu, baru kalau ada sisa waktu, balik lagi ke soal yang susah tadi. Jadi, ini dia kesimpulan utamanya. Tujuanmu di tes SKD itu bukan buat pamer kepintaran. Bukan. Tujuannya adalah jadi orang yang strategis. Tujuannya adalah menang.
Dan menang di sini artinya dapat skor setinggi-tingginya dengan waktu yang ada. Jadi sekarang buat kamu yang lagi persiapan tes, coba tanyain ke diri sendiri. Kamu lagi nyiapin diri buat jadi yang paling pinter atau jadi yang paling strategis? Karena jujur aja, jawaban dari pertanyaan itu bisa jadi penentu kelulusan kamu nanti.